Selamat pagi anak-anak kami semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat, walaupun kita tidak bisa bertatap muka seperti biasa di dalam kelas. Kami tetap berharap kalian semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar mengenai statistik. Apa itu statistik? Statistik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis suatu data. Sehingga apa yang diharapkan dalam suatu data itu dapat lebih baik, lebih akurat hasilnya. Apa tujuan kita belajar statistik ini? Yaitu memahami cara menentukan mean, median, dan modus. Jika kita sudah menemukan tujuan, pastilah kita akan juga memperoleh manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya, kamu mampu menentukan nilai mean, nilai median, dan nilai modus. Ya, statistik biasa digunakan dalam penelitian, yang mana penelitian ini dilakukan dapat diwakili oleh ketiga, ya, median, mean, dan modus. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu mengenai mean. Mean ini biasa disebut dengan nilai rata-rata. Ya, nilai rata-rata, mean-nya. Mana rumusnya? Ini rumusnya. Mean yang biasa juga diberi lambang X, ya. Jumlah semua data yang diamati dibagi banyaknya data yang diamati. Ini rumus mean. Ya, jumlah semua data yang diamati dibagi banyaknya data yang diamati. Yang kedua, median, yang biasa juga disebut dengan nilai tengah. Kita dapat menentukan nilai tengah atau median ini jika kita sudah mengurutkan data yang ditampilkan ataupun data yang diterima ini dari terkecil sampai terbesar, sehingga dengan mudah kita akan memperoleh data mana yang posisinya berada persis di tengah dari seluruh jumlah data. Yang ketiga yaitu modus. Modus ini sering juga dikatakan nilai yang sering muncul, ya, nilai yang sering muncul. Agar kamu lebih memahami, lebih mudah mengerti akan mean, median, dan modus, kita masuk langsung ke dalam contoh soal. Di sini sudah disajikan, ya, dari bilangan-bilangan berikut diberikan data. Namun kalau kita perhatikan, data ini belum terurut. Maka tugas kita disuruh menentukan mean, median, dan modus. Langkah pertama yang kita buat atau yang kita lakukan, urutkan data yang disajikan atau yang diberikan. Dimana ini sekarang sudah diurutkan. Setelah diurutkan, kita akan mencari nilai mean, yaitu jumlah semua data yang diamati. Kita jumlahkan bilangan ini. Ya, kita jumlahkan semua bilangan ini, yaitu ini dibagi banyak data. Banyak data menghitungnya berapa data yang ada. Ya, berapa data yang ada. Setelah kita hitung, ada sebanyak 10. Maka min-nya rata-ratanya yaitu 51
dibagi 10 sehingga diperoleh min 5,1. Bagian yang kedua atau bagian B yaitu median. Tadi sudah kita urutkan. Maka di manakah letak bilangan yang paling tengah? Maka ini tanda yang merah. Antara angka 5 yang satu ini dengan angka 5 yang ini. Maka antara angka 5 ini ya, caranya bagaimana? Kedua angka ini yang berwarna merah kita jumlahkan, lalu dibagi 2 sehingga diperoleh nilai 5. Maka mediannya adalah 5. Berikut yaitu mengenai modus. Karena sudah diurutkan, jadi kita lebih mudah memperoleh atau menghitung angka mana paling banyak muncul atau angka mana paling banyak di dalam bilangan ini. Kalau kita hitung angka 5 sebanyak berapa kali? 3 kali. Ini sebanyak 3 kali angka 5 muncul. Maka modus dari data ini adalah 5. Oke, bisa dipahami anak-anak kami? Ya, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya, ya. Kamu bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan. Agar lebih mengerti lagi, coba perhatikan sekarang soal nomor 2 atau contoh nomor 2. Di sini ditampilkan data dalam bentuk kelompok, ya. Dalam bentuk kelompok, berbeda dengan ini data tunggal, ini data berbentuk kelompok. Bagian atas ini disebut dengan nilai. Yang memperoleh nilai 2, ini frekuensinya, banyaknya, ya. Ada 1 orang, 3 orang, 4 6 orang, 5 11 orang, 6 15 orang, 7 12 orang, 8 7 orang, 9 3 orang, 10 2 orang. Ya. Maka karena tadi tugas kita menentukan min. Jadi di sini rumus min yang kita butuhkan. Namun berbeda sedikit dengan data tunggal. Ya. Maka di sini caranya nilai yang ada dikali berapa orang yang memperolehnya. 2 dikali 1, 3 kali 3, 4 kali 6, dan seterusnya sampai 10 dikali 2. Bagaimana dengan banyaknya data? Banyaknya data berarti frekuensi yang ada kita jumlahkan. 1 tambah 3 tambah 6 sampai tambah 2. Lalu kita peroleh hasilnya, ya. 2 ditambah 9 ditambah 24 tambah 55 ditambah 90 tambah 84 tambah 56 tambah 27 tambah 20 dibagi hasil dari ini 60. Jumlah data 367 dibagi 60. Maka akan diperoleh min atau rata-ratanya yaitu 6,12 atau 6,12, ya. Jadi min data di atas adalah 6,12. Baik. Bagaimana? Sudah semakin jelas, bukan? Mudah-mudahan semakin jelas, ya. Untuk lebih kamu memahami materi yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan berikan ada 2 soal di sini. Ya, ada 2 soal di sini yang kamu kerjakan. Yang mana soal pertama hampir sama dengan contoh pertama. Soal kedua dengan contoh yang kedua. Jadi ini kamu kerjakan, coba mengerjakannya, ya. Setelah selesai kamu kerjakan, coba kamu bandingkan hasil yang kamu buat dengan kunci jawaban yang sudah Ibu berikan ini. Ya. Jika jawabannya nanti sudah sama, berarti kamu sudah paham apa yang Ibu sampaikan. Namun, jika belum sama, jangan langsung menyerah ya nak ya. Tetap perhatikan kira-kira di mana yang belum kamu pahami sehingga jawaban yang kamu buat dengan yang Ibu buat belum tepat.
Jadi harapan Ibu, tetaplah semangat dalam mengerjakan tugas dan terus mencoba. Hanya ini yang bisa saya berikan. Terima kasih. Selamat bekerja.